Jumpa lagi dengan saya Mariati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kepala sekolah saya, Ibu Siti Jura, SPD SD. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas di guru penggerak, yaitu di modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual, di mana di sini saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah dengan mengaitkan pengetahuan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Mari ikuti kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu. Izin yang pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Ibu? Ya, pertama-tama yang harus kita ketahui bersama bahwa dilema itu ada dilema etika dan dilema rujukan moral. Jadi dua dilema ini harus kita bisa melihat bagaimana kasus ini berlangsung. Apakah kasus ini dilema etika atau dilema rujukan moral? Hasilnya dengan benar. Jangan sampai, karena dilema etika ini kan dilema yang benar sama benar, yang kalau rujukan moral ini bertentangan benar atau salah. Nah, itu. Bu, harus ada strateginya dengan melihat dulu ya, Bu ya. Ya. Melihat apakah ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi kita bisa mengatasinya. Oke, baik Ibu, terkait dengan jawaban yang pertama, saya lanjutkan pertanyaannya, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, berarti ini dilema etika, Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu, bagaimana cara? Cara yang selama ini saya ambil, langkah pertama yaitu kita harus tahu ini termasuk dilema apa. Kalau dilema etika, kita selesaikan dengan dilema etika dan memohon bantuan kepada guru-guru yang senior yang telah lama bekerja di sekolah ini. Nah, jadi kita dapat mengambil keputusan itu tidak salah. Artinya melibatkan guru senior ya, supaya bisa membantu kita mengambil keputusan. Oke, baik Ibu, terkait dengan ini pertanyaan berikutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa, Bu, yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu, kalau menemukan tadi yang dilema etika yang benar sama benar? Ya, benar sama benar. Langkah-langkahnya Yang bagaimana? pertama, langkah-langkah kita mengidentifikasi tadi. Kemudian kita cari penyebabnya, yang terlibat siapa, bagaimana cara memutuskannya, bagaimana cara mencari solusi permasalahan tersebut agar nantinya dapat kita putuskan dengan bijak. Ya, berarti identifikasi dulu, Bu ya, kemudian mencari penyebabnya apa, siapa yang terlibat, kemudian mencari solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu, nah hal-hal apa saja nih, Bu, yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Yang paling efektif saya mengumpulkan beberapa rekan guru yang tahu persis kejadiannya, permasalahannya, sehingga kita tidak mengambil keputusan yang salah. Nah, seharusnya kita paham betul dilema etika yang mana yang terjadi, sehingga kita mengambil keputusan juga tidak salah, mencari solusinya juga tidak salah. Ya, berarti Ibu di sini yang paling efektif adalah mengumpulkan, Bu ya, beberapa rekan guru untuk mencari solusi bersama supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan saya berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya di dalam pengambilan kasus dilema etika ini, kalau anak itu yang punya kasus di sekolah tersebut tidak berkata jujur, itu yang paling sulit itu. Nah,
dan melibatkan orang tua dan melibatkan orang-orang lain yang tidak berkepentingan gitu. Oh, berarti di sini tantangan utamanya Ibu kalau misalnya permasalahan muncul dari anak, ketika anak itu tidak jujur Bu yang menyampaikan kejadian yang sebenarnya Bu ya. Kemudian tentunya akan melibatkan orang tua siswa tersebut dan mungkin ada pihak lain di luar dari orang tua Bu ya, tantangan selama ini. Oke, baik Ibu. Selanjutnya di sini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu jalankan di sini? Jadi kalau jadwal itu karena kasus ini, kejadian ini tidak terjadwal, tidak kita mau hari ini harus ada kasus, besok harus ada kasus. Jadi saya tidak punya jadwal. Kalau ada kasus segera ditangani supaya tidak meluas atau melebar kemana-mana. Oh, berarti di sini karena kejadian ini biasa muncul seketika Bu ya, spontan, karena tidak ada memang jadwal ya langsung diselesaikan supaya tidak menyebar dan menimbulkan lagi masalah baru Bu ya, bagus sekali Bu ya. Jadi supaya tidak terjadi masalah baru. Baik. Nah, selanjutnya Ibu, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Kembali ke awal tadi bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini tidak hanya saya sendiri, tapi di sekolah itu ada orang-orang yang mempunyai kompetensi di situ. Dan tentunya guru-guru senior yang tahu lingkungan sekitarnya, tahu seluk-beluk anaknya, dari mana, dari kelas berapa dia menangani anak tersebut, sehingga tahu oh anak ini track recordnya begini, oh ini track recordnya begini begitu. Oh, betul sekali Bu ya, karena memang tadi salah satu langkah Ibu adalah melibatkan juga guru senior Bu ya. Jadi faktor di sini yang mempermudah Ibu itu tadi menyelesaikan ada guru-guru senior yang selalu dilibatkan Bu ya, karena memang dia yang mengetahui track record siswa tersebut, mengetahui seluruh lingkungan sekolah Bu ya. Oh iya, kan bisa dia mengetahui lingkungan keluarganya, mungkin tetangganya atau teman dekatnya. Nah, baik Ibu, berikutnya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika? Nah, kalau pengalaman saya itu karena kita di dalam kependidikan ini tidak semuanya berjalan mulus. Pastilah ada hal-hal yang harus diselesaikan, punya masalah. Jadi supaya masalah itu tidak meluas, tidak melebar. Kalau ada permasalahan ditangani cepat, diselesaikan cepat supaya tidak meluas keluar. Ya kalau kita bisa tangani di sekolah, lebih baik kita tangani di sekolah. Kalau perlu bantuan orang lain, kita bantuan dengan orang yang kompetensinya memang di situ. Tidak memilih untuk oh ini orang ini bisa menolong saya tapi tidak punya kompetensi, hanya mungkin kenal saja oh bisa. Jadi memang harus orang-orang yang benar-benar punya kompetensi di situ, bisa menyelesaikan masalah. Nah, dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, jangan keluar dulu tapi di lingkungan sekolah dulu. Kalau sudah tidak bisa kita atasi, kita punya atasan lagi, kita punya orang lagi yang berwenang dalam hal itu. Oh, berarti pembelajaran yang bisa Ibu ambil di sini adalah paling tidak memang kasus itu harus diselesaikan di situ dan internal sekolah dulu Bu ya. Jangan dulu keluar. Kalau memang bisa diselesaikan di sini, kalaupun tidak bisa di sekolah berarti ke atasan dulu, ke atasan kita dulu Bu ya. Ada orang tua pengawas kita juga ada ya Bu ya. Secara kedinasan. Nah, setelah itu baru bisa dikomunikasikan tadi ke pihak orang tua Bu ya. Jadi dilema itu tidak bisa kita hindari karena kita manusia biasa, tak luput dari kesalahan, kegelapan. Begitu juga anak
murid kita. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita mengambil kebijakan-kebijakan itu bisa mengurangi dilema etika tersebut. Baik Ibu, terkait dengan wawancara saya tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan di sini, saya sudah mewawancarai Ibu dengan 8 buah pertanyaan dan sudah Ibu jawab dengan baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya sudah melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah saya bersama Ibu Siti Jura SPD SD. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Mariati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 001 Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bunyu, Bapak Muhammad Nagir SPD. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Mohon izin Pak, apakah saya boleh mewawancarai Bapak? Silakan. Untuk mengaitkan pengetahuan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Ikuti kegiatan saya pada hari ini. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara dengan menanyakan 8 buah pertanyaan terkait dengan prinsip pengambilan keputusan Pak. Terima kasih Pak ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik, terima kasih. Permasalahan di sekolah ini tentunya di dalam sekolah dengan sekolah lain kan berbeda. Ada dua hal yang kita lihat pertanyaannya. Yang pertama adalah dilema etika dan yang kedua rujukan moral. Nah, cara mengidentifikasi adalah saya lihat dulu permasalahannya di mana, apakah dia etika, dilematika, ataukah rujukan moral. Kalau di permasalahan ini di etika moralnya adalah tentunya mengidentifikasi itu agak gampang. Kenapa? Agak gampang karena jelas yang benar itu kelihatan, yang salah itu kelihatan. Nah, jadi bisa saya mengambil keputusan langsung dengan segera. Tetapi kalau dilema etika, nah dilema etika kan dua hal yang merasa benar, yang satu juga merasa benar. Nah, kalau dua merasa benar, maka yang harus saya lakukan adalah bermusyawarah dengan guru. Dan guru mana? Tentunya adalah kalau di kesiswaan, ya kesiswaan dilibatkan, tentunya didampingi oleh guru BP. Nah, berarti di sini untuk mengidentifikasi kasus itu Bapak tentunya melihat dulu ya, apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral. Harus ada identifikasi supaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Oke. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, baik. Memang sih secara kepemimpinan dilema memang kalau ada dua hal ini sama-sama sangat penting. Nah, tetapi kita lihat dulu. Nah, kita identifikasi dulu, kita analisa dulu, yang mana sih yang prioritas, yang mana yang utama. Maka kita utamakan yang kira-kira yang urgen, ya kan? Yang harus diselesaikan sekarang. Pasti ada yang sesuatu yang sifatnya lebih utama. Tidak, maka lagi-lagi kita bicarakan lagi, lagi-lagi kita musyawarah, menggunakan musyawarah dengan sekolah dulu, musyawarah dengan guru, TU untuk menyelesaikan. Nah, hal seperti ini kan
setelah duduk kepala sekolah saya tidak bisa mengambil keputusan. Saya tidak pernah mengambil keputusan sepihak. Saya selalu musyawarah. Oke, baik, berarti saya tarik garis merahnya di sini bahwa intinya mengutamakan pengambilan keputusan itu lewat musyawarah ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, baik Pak, terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Baik, kalau langkah-langkah yang saya harus lakukan selama ini, kalau permasalahannya di siswa, ini siswa beda kalau permasalahannya dengan guru. Maka contoh permasalahannya di siswa. Nah, siswa ini dalam menyelesaikan suatu masalah tentunya kita dulu berangkat dulu ke guru piket, itu langkah pertama. Yang kedua adalah tentunya ke wali kelasnya, koordinasi ke wali kelasnya. Nah, koordinasi wali kelas kalau di situ pun belum bisa selesai, nah tentunya harus koordinasi ke guru BP. Kalau guru BP-nya belum maksimal, maka naik tingkatannya, yaitu ke kesiswaannya. Nah, apabila kesiswaannya belum maksimal, maka ke kepala sekolah itu kan langkahnya. Nah, kepala sekolah menangani, tentunya kepala sekolah menangani ini saya tidak bisa artinya mengambil keputusan itu lihat dulu permasalahannya kayak apa permasalahannya. Tentunya adalah berdasarkan dengan identifikasi dari guru-guru atau kayak yang saya sebut tadi itu, maka saya bisa mengambil keputusan tersebut. Saya merahnya, benang merahnya sini Pak, langkah-langkah yang Bapak lakukan tentunya Bapak mengidentifikasi dulu ya, kemudian mencari penyebabnya apa, kemudian cara siapa yang terlibat. Nah, di sini ada prosedurnya tadi harus melalui. Baik, selanjutnya Pak nih, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, hal-hal yang saya selalu lakukan ini adalah selalu melibatkan yang punya kepentingan. Contoh, karena dengan kesiswaan, tentunya saya panggil kesiswaan. Jika ada hubungannya dengan kurikulum, maka kurikulum atau pembelajaran, maka saya duduk bersama dengan kurikulum untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di sini yang paling efektifnya adalah selalu melibatkan Pak ya yang punya kepentingan di sekolah seperti wakil kesiswaan, wakil kurikulum dan baik Pak. Sini saya akan melanjutkan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke, baik ya, tantangan yang saya sering dapat di sekolah SMP Guru ini mengenai dilema etika adalah ketika siswa tidak merasa tidak merasa puas atas keputusan di sekolah atau guru BP-nya misalnya, ternyata anak ini melapor di orang tuanya, itu salah satu tantangan. Nah, berarti saya ambil benang merahnya di sini bahwa tantangan yang dihadapi oleh Bapak sebagai pimpinan di SMP Negeri 2 Bunyu adalah ketika misalnya kasus itu dari siswa yang melibatkan siswa, kemudian dia sudah dilakukan pengambilan keputusan di sekolah dan siswa tersebut merasa tidak puas, kembali ke rumah melaporkan hal tersebut yang biasanya terbalik ya Pak ya, antara fakta yang terjadi di sekolah dengan di rumah. Nah, ini yang baik. Selanjutnya, apakah Bapak memilih sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? ini baik Bu ya, ini lagi-lagi masalah persoalan dilema etika ya, artinya merasa berdua ini benar, merasa berdua benar. Nah,
kami juga analisa lagi kembali bahwa kasusnya bisa diselesaikan. Ada yang paling benar, maka selesaikanlah, harus selesaikan dari sekolah. Akan tetapi kalau saya tidak bisa menyelesaikan dengan secara langsung, karena prinsip saya adalah lebih cepat lebih bagus, masalah itu. Nah, kalau memang tidak bisa cepat, maka kami bicarakan, ini sampingan aja, kami bicarakan di kumpul nanti setiap hari Kamisnya. Itu kami bicarakan setiap hari Kamis itu. Tentunya dibicarakan itu adalah kekurangan dan kelebihan sekolah ini. Itu yang dibicarakan. Refleksi lah, refleksi. Berarti di sini ada hal-hal yang memang harus dijadwalkan lewat kegiatan kombel ya Pak ya. Dan ada kasus-kasus yang terjadi, Bapak menganalisanya secara langsung karena prinsip Bapak adalah lebih cepat, lebih bagus ya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, baik Bu. Tentunya kasus seperti ini memang dilema, yang namanya dilema artinya semua merasa benar, tapi itu tadi saya selalu menganalisa dulu. Nah, setelah saya analisa, maka tentunya faktor tersebut itu tadi adalah pihak sekolah dulu, pihak sekolahnya dilibatkan semua, TU-nya, guru semua untuk bersama untuk menyelesaikan lagi musyawarah dan duduk bersama. Tentunya dan yang kedua adalah seseorang itu tentunya adalah komite dan jajarannya, ketua komite dan jajarannya itu selalu kami berkoordinasi. Oke, baik. Berarti yang menjadi faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ya terkait kasus dilema etika. Yang pertama tentunya di sini Bapak tadi melibatkan pihak sekolah. Pihak sekolah itu ada pimpinan sekolah, ada guru, ada TU ya. Kemudian yang kedua dari pihak komite sekolah beserta jajarannya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika, Pak? Nah, dalam kehidupan ini tidak selalu butuh orang lain. Jadi yang kita harus seperti itu. Yang kedua, kita harus butuh teman. Oke, baik Pak. Berarti di sini pembelajaran yang Bapak ambil ya, yang dapat dipetik dari sekian pengambilan keputusan Bapak. Yang pertama, pembelajaran itu ternyata dalam kehidupan ini selalu membutuhkan orang lain ya. Kita selalu membutuhkan teman ya. Kemudian banyak belajar dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Baik Pak, terima kasih banyak atas bantuan Bapak telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan tadi. Kami berharap semoga sekolah Bapak menjadi yang terbaik, memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bunyu. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerak.